selamat bertugas, selamat datang, selamat berjuang kepada kita semua. GPHI Jaya Merdeka. Selamat berkongres. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridho dan berkahnya kepada kita. Selamat dan berhasil di negara. Dimulainya kongres ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya hormati, sebelum memulai acara pada siang hari ini, saya persembahkan tari remo, tari tradisional dari Jawa Timur.
Yang terhormat Bapak Ketua DPD PDRI Jawa Timur Bapak Sudarsono sekaligus pelaksana Kongres 1 PDRI. Yang terhormat Bapak Ketua DPRPU Haji Mendik Budi Wijono. Yang terhormat Bapak Sekjen DPD Bapak Insinyur Zainul Arifin dan para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Acara Kongres ke-1 Partai Demokrasi Rakyat Indonesia bertempat di Hotel Narita, Surabaya pada tanggal 28 November 2020 dimulai. Saya ucapkan selamat datang di Hotel Narita, Surabaya pada tanggal 28 November 2020, tentunya pada acara Kongres ke-1 PDRI. Hadirin yang saya hormati, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya, Maifilna Dewi, sebagai Master of Ceremony pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, untuk memulai acara pada siang hari ini, mari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dulu
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah laporan Ketua DPD PDRI Jawa Timur Bapak Sudarsono sekaligus pelaksana Kongres 1 PDRI. Kepada Bapak Sudarsono, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! PDRI! Yang terhormat Diperpu Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Rakyat Indonesia, Bapak Menteri Budi Wiono, Bapak Dini Haryati, Bapak Juwardi Effendi, dan juga Ibu Indra Gandhi. Yang terhormat Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Rakyat Indonesia, yang terhormat saudara-saudara utusan dari DPD PDRI yang hadir pada hari ini, juga dari cabang-cabang yang kita harapkan hadir pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, pertama kali juga kita ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polri, mulai dari Polsekta, Gubeng sampai dengan Polres Tabes Surabaya, Polda Jawa Timur sampai Mabes ABRI, Mabes TNI, Mabes Polri, dan juga kita ucapkan terima kasih kepada BNPB Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan arahan untuk terselenggaranya Kongres pertama bagi PDRI pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, kami juga ucapkan terima kasih kepada DPP PDRI yang telah memberikan tugas kepada DPD PDRI Jawa Timur hingga terselenggaranya Kongres pada hari ini. Kongres pada hari ini bukan masalah yang tiba-tiba hadir. Berawal dari 2 tahun yang lalu, surat DPP PDRI nomor 01 KPTS DPP PDRI garing 5 2019 menugaskan pada DPP PDRI Jawa Timur untuk melaksanakan kongres. Namun oleh karena pada waktu itu waktu yang sangat terbatas dan hal-hal teknis lainnya, maka hal tersebut tidak bisa dilaksanakan. Kemudian diadakan berulang kali pembicaraan antara DPD, Diperpu, dan juga dengan DPP PDRI. Pembicaraan yang terakhir dilaksanakan pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2020. Pada waktu itu diadakan meeting Zoom antara DPP PDRI, DPD PDRI, dan Diperpu. Dipimpin oleh PLT Ketua Umum Bapak Sutrisno Rahmati. Hadir pada waktu itu seluruh DPP, Pak Demi, Pak Menteri, dan Pak Juwardi beserta kami dari Jawa Timur. Ada kesepakatan pada waktu itu untuk segera dilaksanakan kongres. Dan kongres itu alhamdulillah kita bisa laksanakan. Kemudian ada lagi pertemuan ada lagi pertemuan dengan DPP PDRI, yaitu pada waktu hibah kantor DPD PDRI Jawa Timur di Sawah
di Meduan Sawah Besar kita sudah memiliki kantor dan mungkin satu-satunya DPD yang memiliki kantor di seluruh Indonesia. Terima kasih kita ucapkan pada Pak Menteri dan Pak Demi Haryanto. Kantor tersebut pada waktu dihibahkan hadir Saudara Sekjen dan Saudara Tio, Wakil Sekjen mewakili DPP, juga kita bicarakan tentang persiapan kongres ini. Hal tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober tahun 2020, sebulan yang lalu. Dari hasil pembicaraan tersebut, keluarlah surat keputusan DPP PTRI yang pertama, nomor 003 KPTS DPP PTRI garing 10 garing 2020 tentang penyelenggaraan kongres menunjuk Jatim sebagai pelaksana kongres. Kemudian SK DPP PTRI nomor 4 KPTS DPP PTRI garing 10 garing 2020 tentang susunan panitia pelaksana pusat kongres pertama PTRI tahun 2020. Yang ketiga, yang keempat, surat keputusan DPP PTRI nomor 105 garis miring KPTS garis miring DPP PTRI garis miring 10 tahun 2020 tentang susunan panitia pelaksana kongres pertama PTRI tanggal 15 Oktober. Tanggal surat tersebut tanggal 15 Oktober tahun 2020. Jadi 1 bulan kita diberi waktu dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan kongres. Layak kiranya kita ucapkan terima kasih yang besar kepada yang pertama Bapak Menteri Budiono dan Bapak Demi Haryanto yang telah banyak sekali berkorban untuk berjalannya kongres ini. Kita tidak juga melupakan terima kasih pada Mas Wawan Setiawan Esa, kami harapkan berdiri, yang menyumbang tas, topi ini, pulpen, dan insya Allah akan ada besok bagian. Ditunggu pada. Artinya apa? Kongres ini ada respon dari daerah-daerah. Memang kita selenggarakan kongres hari ini tidak dengan gede-gedean. Kita sesuaikan dengan situasi pandemi yang ada sekarang ini. Kita dibatasi oleh aturan-aturan pemerintah, di mana dalam hal ini kita hanya dibatasi dengan di bawah 75 orang dalam soal kawasan ini. Oleh karena itu, kongres kita laksanakan dengan cara virtual dan meeting Zoom. Kawan-kawan yang tidak bisa hadir pada waktu ini akan bisa mengikuti dengan meeting Zoom. Saya laporkan pada hari ini sudah hadir DKI Jaya, DIY, Jateng, kita sampai di Bungkulu Aceh, Kaltim, Aceh, Bengkulu, Riau, dan Jatim. DKI sudah. Kemudian NTT, NTB, dan Sulawesi Tenggara sedang dalam perjalanan. Hal ini juga karena banyak terjadi perubahan jadwal penerbangan yang terjadi pada hari ini. Mbak Inka Anggar dengan rombongan mestinya sampai setengah 10 di sini, tapi tiba-tiba diajukan, alhamdulillah. Demikian juga yang sekarang belum hadir, tiba-tiba malah mundur. Mungkin nanti siang atau sore ada yang hadir menyusul kita. Tapi tidak apa-apa, semangat kita lah yang akan mempersatukan kita mengembalikan kembali PTRI ini. Saudara-saudara sekalian, juga kami laporkan dari cabang-cabang yang hadir di luar Jawa Timur, nanti akan hadir 4 cabang dari Jawa Tengah. 1 cabang yang dibawa dari DIY,
dan 25 cabang dari Jawa Timur. Kami sengaja tidak mendatangkan semua cabang karena terbatasnya aturan dan kita juga akan mentaati aturan itu. Kami menyadari bahwa dengan upaya yang sangat pendek ini, tentu banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan kongres. Minta maaf atas kekurangan-kekurangan tersebut, termasuk pada waktu pembukaan tadi, tarian juga mungkin kurang berkenan. Demikian juga dalam penyambutan kami sebagai pelaksana kongres, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kami ucapkan selamat berkongres, selamat datang, selamat berjuang kepada kita semua. PDI, PDI, Jaya Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mohon maaf, kadang-kadang keseripet-seripet. Selanjutnya, sambutan dari Ketua DPRPU Haji Menteri Budi Wijono kepada Bapak Haji Menteri Budi Wijono dipersilahkan. Sebelum saya sampaikan sambutan mewakili DPRPU, tadi ada yang kelupaan dan itu manusiawi, yaitu mengheningkan cipta. Tapi tidak ada kan terlambat itu sepanjang kita bisa melakukan. Supaya afdol, mari kita memberikan. Ayo, silakan Pak. Dipimpin. Para hadirin dibangun berdiri. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta, selesai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. PDRI. Saya mewakili di Perpu. Anggota yang jadi ketua itu Pak Deni Haryanto, ketua di Perpu. Saya nggak tahu tadi tidak ada, saya diminta untuk mewakili di Perpu. Ya, saya melaksanakan perintah pada Pak Deni ini. Saya mulai dulu ya, apa yang disampaikan dan saya lakukan. Tapi benar semua ya. Mungkin ngetes saya, bisa nggak ini? Mantan ketua umum PDI, mantan ketua umum PPDI bisa bicara dan masih bisa memberikan sambutan. Memang 10 tahun kita sudah bicara politik, tidak pidato. Jadi ya, mudah-mudahan bisa. Hari ini kita berkongres Partai Demokrasi Rakyat Indonesia. Saya sampaikan selamat, apresiasi kepada DPP dan jajaran pengurus PDRI Jawa Timur, panitia yang telah bekerja keras untuk mewujudkan hajat ini, yaitu kongres pertama PDRI di Surabaya. Dengan tema yaitu dengan semangat nasionalisme dan Pancasila 1 Juni 1945, PDRI memperkuat barisan nasionalis Indonesia. Bahasa yang sangat rendah hati dari sebuah partai. Kita akan memperkuat barisan nasionalis Indonesia. Tetapi partai ini punya cita-cita. Sekarang memang kita
dengan bahasa rendah hati memperkuat Barisan Nasional Indonesia. Kita perkuat karena konteks masalah kehidupan bangsa dan negara ini sudah harus untuk mewujudkan persatuan nasionalis Indonesia. Tetapi pada suatu saat nanti, yakinlah kita akan menjadi pelopor daripada Barisan Nasional Indonesia. Oleh karena itu kongres ini adalah kongres yang penuh inspiratif, kongres yang penuh gagasan, kongres yang penuh harapan. Harapannya apa? Yang sudah disampaikan oleh banyak kawan-kawan di daerah, bahwa kongres ini akan memantapkan dan mengambil keputusan, salah satunya adalah untuk ikut serta di dalam pemilihan umum tahun 2024. Dan setelah 2024, partai ini akan menjadi pelopor daripada Barisan Nasional Indonesia. Sekarang kita ingin memperkuat Barisan Nasional Indonesia dalam konteks sebagai partai politik yang aktif di tengah suasana hiruk pikuk carut marut daripada perjalanan kehidupan negara dan bangsa. Gerakan-gerakan ilham, gerakan-gerakan inkonstitusional, gerakan-gerakan separatis, bahkan cenderung akan melakukan tindakan-tindakan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Hampir sama ketika suasananya Bung Karno memimpin di sekitar tahun 55. Pada saat itu suasananya seperti itu, separatisme, pemberontakan, ada DITI, ada Karmusakar di Makassar, Gerakan Nasional Indonesia (NII) atau Negara Islam Indonesia. Ada tindakan-tindakan yang melakukan provokatif, yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, yang waktu itu Bung Karno memimpin. Hampir sama dengan karakter yang hampir sama, hanya atraktifnya yang berbeda. Karena memang globalisasi memberikan provokasi dan memberikan masukan-masukan atau memberikan cara-cara yang berbeda. Tapi sama tujuannya. Gerakan-gerakan ilham yang inkonstitusional itu pasti arahnya adalah untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah atas berbagai kepentingan. Kepentingan yang sederhana adalah satu konflik kepentingan usaha, bisnis, ada yang terganggu, ada yang mana. Tetapi yang fundamental, substansional, akan mengganti negara ini, sendi-sendi kehidupan negara ini. Dasar-dasar negara ini untuk diganti menjadi kepentingan, apa yang menjadi kepentingan. Bahkan terus terang saja hampir sama karakternya, yaitu akan menuju kepada yang sekarang adalah khilafah, kalau yang kemarin di zaman Bung Karno adalah menjadi negara Islam. Itu tidak dalam kesepakatan proklamasi, itu tidak konstitusional. Kemerdekaan yang dihasilkan dari kesepakatan proklamasi para pemimpin founding fathers pada waktu itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini inspirasinya mengapa PDRI harus aktif. Satu soal yang harus menjadi keputusan kita dalam kongres nanti, kita tetap akan memperkuat NKRI dan ada di belakang pemerintahan yang sah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, para Ketua DPP, partai politik itu dihadirkan tidak hanya di dalam rangka untuk pemilihan umum. Partai politik itu tidak dihadirkan hanya untuk mencari kepentingan posisi yang sekarang lagi pragmatis, begitu bahasanya. Partai politik itu menurut Bung Karno adalah gerakan rakyat yang dimana partai itu akan menjadi obor daripada rakyat, menjadi pencerahan, tidak membuat bingung dan membuat bodoh rakyat, mencerahkan rakyat, menjadi lilin yang memberikan hati yang tenangan bagi rakyat.
yang pada gilirannya adalah untuk menuju negara yang berdaulat, sejahtera, dan makmur rakyat. Akhirnya itu, demokrasi yang kita lakukan, apapun sistem demokrasi yang dilakukan dari berbagai negara, tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi rakyat bukan objek. Hati-hati dengan bahasa menuju kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, rakyat bukan objek. Rakyat harus tetap menjadi subjek daripada semua perjalanan pergerakan nasional dan gerakan negara. Oleh karena partai politik jangan sekali-sekali untuk menjadikan rakyat itu objek. Bahasa slogan, bahasa jargon. Nah, kalau kita sekarang membawa dengan atas nama rakyat, Partai Demokrasi Rakyat, hati-hati. Hati-hati. Kita mesti jujur dan kita harus melakukan benar-benar sebagai obor, alat penerang, lilin, sebagai pencerah dan pendidikan politik rakyat. Dan kita akan memakmurkan rakyat, sejahterakan rakyat seperti yang diinginkan di dalam founding fathers dalam kemerdekaan kita. Oleh karena itu PGRI Bangkit ini punya harapan besar, punya inspirasi yang besar di dalam rangka mengikuti proses zaman kehidupan bernegara ini. Tantangan-tantangan ke depan sudah beragam. Di sini nanti ada pakar-pakar yang akan memberikan pandangan-pandangan. Bu Indra Sugandi, pakar saya. Selama saya memimpin jadi ketua umum DPP PPDI dulu, mendampingi dan memberi banyak pandangan kepada saya. Sampai rambutnya putih. Kita harus melakukan sesuatu yang betul. Kita harus selalu menanamkan dan menanam buah kerakyatan, buah yang berguna bagi rakyat. Insya Allah kita akan dicintai rakyat. Partai baru ini memiliki harapan daripada rakyat. Oleh karenanya PGRI Bangkit ini jadikanlah sebagai partai pelopor, partai yang patriotik, partai yang luwes menurut Tuhan, partai yang sadar akan tugas sebagai partai politik untuk menuju kemakmuran dan menjaga NKRI dengan sendi-sendi ideologis yang dimiliki oleh negara nasional sebagai kesepakatan pendirian negara. Kita mesti harus ingat bahwa proses ke depan lebih sulit, lebih beragam, bahasa saya, tantangan yang dihadapi. Walaupun tanda-tanda zaman memberikan tanda-tanda baik kepada Indonesia, bahwa di tahun 2045 disebut-sebut Indonesia akan menjadi negara besar, negara keempat di dunia yang memiliki potensi-potensi ekonomi, keamanan, kekuatan negara, dan sebagainya. Memang itu dalam statistik yang tidak salah. Karena populasi penduduk kita, penduduk Indonesia ini yang 250 juta lebih ini, hanya di bawah India, di bawah RRT. Dan karena penduduk yang besar, populasi yang besar dalam perspektif ke depan secara ekonomis, ini adalah pasar. Indonesia apabila cerdas, apabila pandai memainkan peran ini, maka Indonesia akan menjadi negara besar tahun 2045. Tanda-tanda itu sudah arah. Walaupun problem yang dihadapi tidak kecil. Kita berhadapan dengan globalisasi. Kita berhadapan dengan digitalisasi. Gerakan-gerakan industri yang berubah menjadi modern. Lebih modern, yang biasanya terdiri dari pabrik-pabrik produktif, sekarang cuma di atas sebuah bebek. Itu sudah muncul industri-industri
rekayasa kecerdasan manusia akan menguasai dunia. Proses industri teknologi 4.0, 5.0, gerakan keadaan yang harus dihadapi dalam rangka edukatif. Karena 4.0, 5.0 itu adalah generasi muda. Karena itu salah satunya yang nanti harus kita lakukan dan hari ini sudah kita wujudkan di PDRI. Tidak bisa kita mundur daripada niat itu, yaitu regenerasi. Di partai ini akan ada regenerasi. Salah satu harapan di mana partai PDRI ini melakukan kongres yang tadi saya sebut inspiratif luar biasa, harapan dan segala macam gagasan. Satu aja di samping legal yang harus dicapai secara sah di dalam negeri ini, maka DPP nanti kita susun dengan memberikan potensi generasi muda akan mendominasi Dewan Pimpinan Pusat. Tidak bisa kita mundur dan kita hindari. Alhamdulillah saya Pak Deni, Pak Juwardi, Ibu Indra, kawan-kawannya seusia ini masih punya waktu untuk melakukan. Kami siapkan instrumen alat perjuangan sebagai partai politik yang tadi saya sebut, bukan partai politik korporat, bukan partai politik perusahaan, tapi partainya rakyat yang timbul dari gotong royong rakyat. Karena usaha daripada rakyat, kita bersama-sama bergotong royong mewujudkan apa yang ingin kita capai. Kita bukan partai perusahaannya Pak Menteri, Pak Juwardi, Pak Deni, tidak. Jangan sampai itu terjadi. Partai ini selamanya akan tetap menjadi partai rakyat. Bukan partai perusahaan yang nanti bisa diwariskan turun-menurun dan sebagainya. Pasti itu akan tidak terjadi di PDRI. Saya berharap itu. Kita berharap semua. Maaf saya istilahkan korporat. Karena kalau korporat yang begitu ketua direkturnya selesai, wakilnya penggantinya anaknya. Partai korporat juga begitu. Ketua umum partai berhenti, anaknya yang akan jadi pasti. Besok lagi cucunya sudah dipersiapkan. Dan partai itu selamanya akan menjadi partai perusahaan yang dikelola secara perusahaan dengan pikiran ekonomi, bukan perjuangan. Rakyat akan menjadi objek, tidak akan menjadi subjek. Ini inspirasi, ini pikiran. Setelah kongres ini, PDRI, kader-kader PDRI harus berani terlibat di dalam gerakan-gerakan yang intinya untuk menuju satu negara yang berdaulat, tetapi juga negara yang komunikatif, musyawarah, Pancasilais. Maksud kita tidak lagi diam, tidak lagi kader-kader PDI itu hanya cuma melihat, hanya cuma membahas, diskusi. Gerakan yang akan datang yang didominasi anak-anak muda kaum milenial nanti tidak itu, tidak lagi main kebatinan, tetapi langkah-langkah konkret dan pergerakan nyata di dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara. Gerakan milenial itu beragam dan berbagai macam karakter yang harus kita ikuti di dalam dunia edukatif. Ada kelompok apa namanya itu, golongan Z, bahkan sekarang disebut sudah tidak Z lagi, tetapi sekarang sudah alfa, di mana ada gerakan milenial anak-anak muda sudah tidak peduli lagi dengan etika-etika kuno yang ada. Mereka percaya kepada keyakinan kebenaran yang dikelola, dipikir sendiri. Informasinya kalau Z itu masih mendengarkan orang tua, walaupun dia sepenuhnya geget yang menjadi pikirannya. Itu umum sudah dibicarakan di kalangan pimpinan-pimpinan. Alhamdulillah Pak Jokowi, Presiden kita ini, sudah melakukan tindakan-tindakan itu sejak periode dia memimpin. Membangun SDM yang berkualitas dengan tantangan teknologi tinggi. Tidak mungkin kita bisa mencapai kalau kita tidak memiliki teknologi, mengikuti teknologi tinggi dengan karakter-karakter yang dimiliki tadi. Keran-keran subsidi
studi di luar negeri dibuka luar biasa, dibiayai oleh APBN, dibiayai oleh negara. Ini hanya di dalam rangka supaya SDM anak-anak muda kita nanti akan menjadi pemikir-pemikir bangsa. Bukan hanya cerdas, tetapi dia juga merah putih. NKRI harga mati. Kira-kira begitu yang harus bisa. PDRI juga begitu. Setelah ini nanti tidak boleh diam. Ketika ada satu langkah yang di mana rame-rame untuk menurunkan satu gambar provokatif, gambar yang akan membuat keadaan tidak bagus, menantang pemberontakan, menantang revolusi, ya kita harus turun. Kawan-kawan di Malang sudah turun, sudah ikut. Tinggal pakai pakaiannya masih kaos Boys Malang. Besok lagi tidak begitu, sudah dikasih topi sama Mas Malang, ada kaos dari Pak Dewi. Kalau nanti ada gerakan-gerakan yang inkonstitusional ilegal, PDRI, walaupun satu orang, dua orang hadir di situ dengan pakai topi dan jaket PDRI. Itu wujud daripada konkretisasi kita di dalam rangka mewujudkan keputusan-keputusan Kongres ini akan muncul satu penggerak partai politik yang boros, partai politik yang sadar action di dalam rangka melaksanakan. Sudah tidak bisa main diskusi, banyak anak-anak muda di periode kemarin itu diskusi, pintar ngomong, itu punya budaya esok. Nah mereka pada waktunya itu mereka memang tidak mau sama pendapat orang tua karena mereka bisa benar. Padahal anaknya itu belum mentos, hanya ngomong saja. Itu ada di dalam catatan-catatan kita. Di generasi Z, generasi Alpha, generasi yang namanya apa itu ABC, saya nggak paham itu. Nanti akan harus dilihat karakter-karakter anak muda semacam itu yang harus kita tahu, harus kita paham. Di dalam partai politik tidak boleh kita nanti diam. Kita menjadi obor, kita menjadi alat penerang. Maka saya sampaikan di dalam sambutan ini, tanamlah buah kerakyatan, buah yang berguna terus-menerus, buah yang berguna bagi rakyat, utamanya kepada rakyat Marhai. Sekarang rakyat Marhai di zaman Bung Karno hanya petani, sedikit buruh di masa yang lalu. Sekarang problem yang namanya rakyat itu sudah beragam. Konteks yang harus dihadapi juga bermacam-macam. Kita nanti di dalam partai ini tentunya punya harapan ingin ikut pemilihan umum tahun 2024. Konsolidasi harus dilakukan. DPP nanti harus melakukan konsolidasi ke seluruh daerah, provinsi, cabang dan kabupaten. Ya. Ini penting di dalam rangka masuk ke verifikasi KPU. Dan itu harus dimulai. Oleh karena itu, Kongres ini dipercepat. Yang kemarin disebut kenapa tidak tahun 2021 di masa akhir daripada SK Menteri. Tidak, kita tidak boleh meremehkan waktu dan kita menyia-nyiakan waktu. Kita percepat supaya waktu itu akan panjang di dalam menjemput tahun 2024 untuk mengikuti pemilihan umum tahun 2004. Ada pemilihan umum di tahun 2029, ada pemilihan umum di tahun 2034. Itu fase-fase yang harus dilakukan. Ada pilihan presiden, kita tidak boleh berhenti. Harus memilih presiden yang mana yang cocok dan presiden yang mana yang sesuai dengan harapan daripada rakyat. Alhamdulillah, paling tidak dari kasat mata, pikiran jernih, positif. Pak Jokowi telah melakukan tindakan yang dulu kita pikirkan. Yang dulu pada waktu, maaf ini, kita di Malaysia berjalan dari Kuala Lumpur sampai menuju ke Singapura pakai bis, begitu
Jalan tol di sana itu sudah beribu kilometer. Indonesia waktu itu masih 600-800 kurang. Ini harus dikejar dari sisi itu, dari sisi ekonomi, dari sisi laut, macam-macam. Yang tadi visual juga disebut ada laut tol. Tetapi memang tidak gampang itu, tidak selalu linier. Satu resim mesti ada codot-codotnya yang ikut. Satu resim mesti ada kecebong-kecebong yang ikut, yang membuat rusuh suasana, yang membuat situasi itu tidak baik. Tetapi kami melihat daripada apa yang visual kita lihat, Pak Jokowi telah berhasil melakukan langkah-langkah pembangunan paling tidak di bidang infrastruktur, menyiapkan kekuatan di bidang ekonomi dalam rangka menghadapi globalisasi, menghadapi persaingan ASEAN dan sebagainya. Ini catatan-catatan orang ya. Kita tidak sampai untuk mengetahui konflik-konflik hiruk-pikuk di dalamnya. Tapi nanti PDRI harus melakukan itu untuk terlibat langsung. Pada akhirnya harapan, inspirasi, gagasan yang nanti dimunculkan di dalam keputusan Kongres, di dalam pemikiran-pemikiran daripada kita dalam perumusan nanti, itu akan menjadi pedoman daripada semua partai. Kalau yang merasa sudah tidak siap, sudah merasa seperti saya, sudah merasa sudah tidak mungkin soal fisik dan sebagainya, ya jangan minta jadi DPP dan jangan dipilih. Ya, sekarang yang harus dipilih itu tadi saya katakan regenerasi, tidak perlu star. Saya dulu jadi ketua umum juga di wong desa orang Surabaya gak apa-apa iso dadi ketua umum apa. Tapi Mas Uja, Mas Rora memberi semangat saya, Bu Indra, Mbak Ambar masih di DPP juga ya, pakai mau Mas Dewi, memberi semangat saya untuk terus. Akhirnya saya melakukan itu. Ketika saya diundang ke Bengkulu, ya saya hadir di Bengkulu. Pak Roland aja saya Rio belum ya, sudah siap sebenarnya. Ke Aceh, saya bersama. NTT, NTB dan sebagainya. Ketua umum yang akan datang juga begitu, siap untuk konsolidasi di dalam rangka untuk menuju partai ini mengikuti pemilihan. Tapi kalau sudah merasa tidak siap, kayak Pak Gideon gitu, sudah mulai melaku juga sudah kayak aku itu. Ya sudah jangan jadi pemimpin, wariskan kepada anaknya. Cari ke anak tetangganya, cari. Itu maksud saya, bahasa sederhana aja ya, gampang. Regenerasi itu memaknai itu. Pak Mustafa Subodo, masuk 10 tahun, 15 tahun, Subodo Mustafa. Kok gak ganti jenenge Mustafa terus? Sumber mana itu Pak? Ada Pak Kade? Ya sudah harus dimulai Pak gerakan itu. Dia tokoh pemuda Muhammadiyah, berjuang dalam rangka nasionalis, cinta tanah air. PDRI bukan partai baru, tapi banyak yang tanya, ini partai baru ya? Enggak, partai tua sebenarnya. Mulai zaman PNI, Pak Dewi tokoh PNI, saya sempat menjadi ketua pengurus PNI, Pak Juwardi. Kemudian jadi PDI. PDI jadi PPDI, PPDI jadi PDI lagi, PDRI. Partai tua sebenarnya. Saking tua itu sudah melakukan apa-apa, banyak prayingnya kemarin. Tidak lagi di kongres ini. Kita berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan kongres ini. Sederhana, penuh makna. Secara kuantitas kita harus sesuai dengan COVID, tapi kualitas kongres ini harus tetap dijaga, termasuk nanti dalam keputusan-keputusan yang diambil.
kita mendapatkan support dari pakar. Nanti kita akan zoom dengan Dr. Martin di Universitas Kristen Indonesia. Nanti kita juga akan ada zoom dengan guru besar Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Sebenarnya ada lagi, tapi kebetulan beliau bersamaan. Ini hanya untuk di dalam rangka memberikan pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran ilmiah, pikiran-pikiran konseptual yang tadi saya sebut tantangan masalah yang menghadapi generasi ini. Pak Melvin juga membuat satu rangkaian, satu tulisan yang isinya itu PDRI di tahun 2000, Indonesia di tahun 2045. Dan untuk memahami itu, meresapi adanya konsep dari Pak Melvin tentang Indonesia di tahun 2045 itu, dia melemparkan satu gagasan untuk sekolah kebangsaan, sekolah politik, training, dan sebagainya. Saya setuju. Ini ada Bu Indra sekali, pada satu saat akan kita ajak untuk memberikan guides kepada kita semua. Tetapi saya juga berharap kita juga jalan, kita juga action bos seperti yang dianjurkan oleh Bung Karno. Tidak diam, tidak tidur, tidak hanya merokok, duduk di tempat-tempat yang sejuk. Harus konkret. Seperti bagaimana Marhainisme itu menurut Ruslan Abdul Ghani menyatakan bahwa Pancasila itu adalah konkretisasi daripada Marhainisme. Jangan takut bicara Marhainisme, karena itu adalah Pancasila. Nah, udah itu putus saya tanya nih, apa Marhainisme itu? Sudah tidak usah repot saya jelaskan, Pancasila itu dibaca. Nah, konkretisasi itu yang diperlukan. Apa yang bisa kita lakukan? Bahwa setelah kongres ini ada papan nama cabang atau papan nama DPD Bengkulu. Masih ada itu? Iya Pak, masih ada itu papan nama yang dulu dipasang, kita pasang atau belum diganti. Ada papan nama, ada. Sederhana saja saya sampaikan dengan bahasa yang gampang. Action tadi. Kira-kira demikian. Sebagai sambutan dari DPRku, mungkin banyak yang kurang, ada yang berlebih. Tapi makna yang saya maksud di sini adalah setelah kongres ini ada peristiwa luar biasa, ada sesuatu yang lain daripada partai PDRI, Partai Demokrasi Rakyat Indonesia. Itu yang saya maksudkan, dengan harapan juga bahwa tujuan-tujuan besar kita akan tercapai. Paling tidak kita berperan aktif di dalam rangka perjuangan nasional. Saya kira demikian. Saya akhiri sambutan ini. Selamat berkongres. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridho dan berkahnya kepada kita. Selamat dan berhasil dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! PDRI! Acara selanjutnya pidato oleh Bapak Sekjen DPP Insinyur Jainul Arifin. Kepada Bapak Insinyur Jainul Arifin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! PDRI! Yang saya hormati Bapak Departu, Bapak Dini Herianto, Bapak Menteri Budiono, Bapak Juwadi, dan Ibu Indra sekalian, begitu lama kita bertemu. Terlebih dahulu marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita bisa bermuajahah, berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka untuk kongres yang pertama di Surabaya. Selanjutnya, mestinya ini Bapak Sutrisno Rahmadi, karena mungkin
pesawatnya di-delay sehingga saya mewakili sebagai sekjen PDRI. Selaku sekjen mewakili beliau untuk menyampaikan terima kasih pada para peserta kongres, terutama pada DPD-DPD yang kiranya sudi hadir, terutama juga cabang Jawa Timur. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kongres yang menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik dalam rangka PDRI bisa ikut pemilu di tahun 2024. Selanjutnya DPP juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada DPD yang begitu giat untuk melaksanakan kongres ini sehingga terwujudnya pada hari ini kita laksanakan kongres yang pertama PDRI. Saudara-saudara sekalian peserta kongres, sebagaimana partai kita PDRI ini sejak tahun 2016 kita kongres PDI hingga saat ini kita vakum, terutama ketua umum kita Ibu Ade mengundurkan diri, praktis tidak ada kegiatan, apalagi pengurusnya hanya beberapa orang yang aktif untuk mengawal PDRI supaya masih tetap eksis sebagai partai yang berbadan hukum. Untuk itu, mudah-mudahan dalam kongres PDRI yang pertama ini kita menyempurnakan struktur kepengurusan DPP dan mudah-mudahan ada yang menjadi ketua umum yang bisa kita memperkuat apa yang diamanatkan Bapak Menteri Budiono tadi supaya kita bisa berkiprah di tahun 2024. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan sebagai pertanggungjawaban DPP. Akhirnya saya ucapkan selamat berkongres. Mudah-mudahan mendapatkan hasil-hasil yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! PDRI! Selanjutnya, mari kita ucap Bismillahirrahmanirrahim untuk dimulainya kongres ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Insinyur Zainul Arifin atas pidatonya. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak Haji Juwardi Effendi. Kepada Bapak Haji Juwardi Effendi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi ciri wanci dari kita, mulai dari PDI, PPDI sampai PDRI, betapapun kita akan berdoa, tetap harus membangkitkan semangat. Mereka, PDI, biru, PDRI. Terima kasih. Saudara sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita berharap untuk kongres PDRI yang pertama pada tahun ini yang dilaksanakan pada hari ini dan juga insya Allah besok, kita mohon dengan sangat, dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dapat berjalan dengan lancar dan mampu menghasilkan keputusan-keputusan
yang bermanfaat buat kita dan juga bagi bangsa dan negara Indonesia. Bagi kita yang beragama Islam akan saya pandu, demikian juga bagi saudara-saudara sekalian yang beragama selain Islam, kami persilahkan untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, Ya Rabbi, kami yang berkumpul pada hari ini memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu bahwa kami dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan lahir maupun batin, mampu melaksanakan kongres ini dengan sebaik-baiknya atas ridho-Mu. Ya Allah, sekali lagi berikanlah ridho-Mu, berikan kekuatan kepada kami lahir dan batin, sehingga kami mampu meneruskan perjuangan para pendiri Republik kita yang masih belum tercapai, untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, kepada kami, kepada bangsa Indonesia, berikanlah rahmat, taufik dan hidayah, sehingga sekali lagi kita akan dapat mencapai cita-cita kita sebagaimana yang disampaikan oleh para pendiri Republik Indonesia. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, biridho wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Giardana Candi atas doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian upacara pembuka telah kita lalui bersama. Semoga Kongres ke-1 Partai Demokrasi Rakyat Indonesia senantiasa membawa manfaat untuk kita semua. Semoga acara yang akan diselenggarakan hari ini bisa membawa manfaat dan berkah tidak hanya untuk kita semua, namun untuk seluruh bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, PDRI. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih pada DPP PDRI yang telah memberikan kepercayaan pada DPD PDRI Jawa Timur untuk menyelenggarakan kongres pertama PDRI. Kongres pertama ini diharapkan akan menjadi tonggak sejarah bagi PDRI ke depan, akan menjadi alat perjuangan rakyat nasionalis, rakyat marhenis di seluruh tanah air. Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih. Yang pertama kami tujukan kepada Bapak Menteri Budi Wiono dan Bapak Deni Haryanto yang telah bekerja keras membantu sekuat tenaga sehingga suksesnya terselenggaranya kongres ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana kongres yang telah bekerja keras untuk mewujudkan kongres kali ini. Panitia kali ini terdiri dari generasi muda, mulai dari mahasiswa sampai dengan wanita. Kita pertengahkan, kita berikan kesempatan, dan itulah nama PDRI. Kita berikan kesempatan kepada generasi muda, kepada wanita untuk tampil ke depan. Mudah-mudahan dengan kongres ini
akan merupakan sejarah tegak kembalinya kaum nasionalis di dalam kancah politik nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Dengan akan diselenggarakannya Kongres pertama Partai Demokrasi Rakyat Indonesia pada tanggal 28-29 November 2020, PDRI adalah partai yang belum besar tetapi mempunyai semangat tinggi, semangat yang luar biasa dalam rangka memperjuangkan cita-cita proklamasi, yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, tema daripada kongres ini adalah dengan semangat nasionalisme, PDRI memperkuat barisan nasionalis Indonesia. Ini artinya bahwa PDRI berjuang terus-menerus dalam rangka mengisi kemerdekaan dan bersama-sama kekuatan nasionalis yang lain, TNI dan Polri, PDRI tetap ingin menumbuh kembangkan persatuan kesatuan bangsa menghadapi lawan-lawan politik yang akan merubah dasar negara Pancasila. Terima kasih. Semoga kongres ini akan menurunkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi bangsa negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! PDRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaksanakan kongres PDRI yang pertama. Kongres yang diharapkan akan bisa menghasilkan satu inspirasi besar di dalam memperkuat barisan nasionalis Indonesia. Inspirasi yang akan memperkuat perjuangan para nasionalis di dalam mengabdi kepada negara dan bangsa. Ke depan kami harapkan PDRI akan bisa melaksanakan program-program dengan baik. Teruslah tanam buah kerakyatan, buah yang berguna untuk rakyat, khususnya rakyat rakyat. Dalam rangka pelaksanaan strategis partai yang akan mengikuti pemilihan umum 2024, konsolidasi organisasi, bersatu, bekerja dan berjuang bersama-sama adalah syarat mutlak untuk mencapai tujuan. Selamat berkongres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Saudara, sebagai partai yang konsekuen, konsisten untuk tetap memperjuangkan cita-cita revolusi dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, maka Partai Demokrasi Rakyat Indonesia harus tetap melaksanakan konsolidasi. Dan insya Allah Kongres pada tahun ini yang akan dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 28 dan 29 November merupakan pembuktian bahwa Partai Demokrasi Rakyat Indonesia ingin tetap eksis di dalam percaturan politik di Indonesia. Dan untuk itu kita memang bertekad bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan yang lain ingin terus-menerus mengupayakan berjuang agar cita-cita proklamasi daripada bangsa Indonesia sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para pendiri Republik benar-benar ingin terwujud masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita mengharap ridho-Nya, kita mengharapkan agar supaya kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk mampu melaksanakan tugas-tugas sejarah kita, melanjutkan perjuangan para pendiri Republik. Dan untuk itu, mari kita upayakan Kongres Partai Demokrasi Rakyat Indonesia di Surabaya sukses dan melahirkan berbagai keputusan yang bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!